apa saya golput aja. Siapa sih yang nggak denger tentang pemilu tapi coblos semuanya? Oh iya, iya beneran. Jadi Iya, bukan di janji-janji manis. Iya, Oh my god. Kalau janji manis mau mudah banget itu. gampang, saya juga bisa berjanji bahwasanya saya Indonesia ini akan menjadi negara maju mengalahkan Amerika Serikat, saya bisa ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, selamat datang di podcast FE depan FH. Kenapa di depan FH? Karena kita lagi syutingnya di depan FH. Jadi nama podcast kita itu fleksibel, menyesuaikan tempat syuting. Dikarenakan ini podcast, pastinya saya nggak akan sendiri dalam video ini. Karena saya udah mengundang dua narasumber kecenan keren kita dari Unsri juga tentunya. Oke, silakan masuk guys. Hai. Banyak dibilang kece, agak terharu ya. Aduh. Oke. Memilih tempatnya FH. Udah boleh duduk. Oh, boleh. Oh iya, maaf ya. Gak punya manner ya. Oke, terima kasih. Oke, Depan sekarang FH boleh ya. kenalin dirinya dulu dari mana? Oke, siapa dulu? Boleh. Laiza? Saya. Oke, boleh Laiza, silakan. Oke, perkenalkan, nama aku Laiza Sendiri Indianti. Aku biasa dipanggil Laiza, asalnya dari Palembang. Sebenarnya aku itu TK dari TK, SMP, SD aku tuh di Palembang. Tapi pas SMA kemarin nyoba-nyoba tuh ke Tangerang Selatan. Wow, di Tangsel. Iya, di Tangsel. Jauh ya. Iya, Langsung jauh. SMA-nya ke Tangsel. Berarti orang kuliah ngerantau ya? Iya. Nah, kuliah balik lagi ke kandang. Emang nggak ada yang bisa Palembang. ngilangin kampung halaman. Iya. Aku kali ya. Iya. Ini dari Tangsel. Kalau aku sendiri deket-deket lah. Namaku Tamara Teresia Sivano. Salam kenal semuanya. Aku Tansi 23, Fakultas Ekonomi Unsri. Asal aku tuh dari Bekasi. Yap, betul banget, Bekasi, Jawa Barat. Iya. Jawa Barat yang kayaknya jarang kelihatan sih sama pemerintahnya sendiri, karena Jawa Barat tuh yang ada di pikiran pemerintah mungkin cuman Bandung ya. Kayak Jawa Barat, Bekasi tuh apa sih gitu. Kayak kita jarang kelirik sih. Deket lah sama Tangsel. Bekasi juga planet luar nggak sih? Kayaknya udah ganti ya. Udah ganti. Udah matahari layo baru Bekasi. Iya, udah Kalah. di Layo yang panas ya. Betul, salah sih. Oke, tadi kedua narasumber kita udah memperkenalkan diri, saatnya untuk saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Aribah Mutairani, mahasiswa Unsri Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Di sini saya sebagai presenter yang akan mengatur jalannya podcast kita kali ini. Oke, dalam podcast kita kali ini, kita itu akan ngebahas apa sih sebenarnya? Nah, CPL banget sih kayak. Soalnya udah kena spill kemarin topiknya. iya, jadi kita akan ngebahas tentang pelaksanaan pemilu tahun depan nih guys. Oke. Oh my God. Yang sebentar lagi ya. Tinggal berapa bulan lagi ya, nggak sih? Februari nggak sih? Iya. Desisnya sekarang tuh Oktober ya. Tahun depan. Nggak, 4 bulan lagi ya. Wow. Wow. Udah semester 2 kita itu. Oke, Tamara dan Laiza sudah pasti dengar dong kabar-kabar pemilu tahun depan. Nah, jadi kira-kira menurut kalian itu pemilu tuh yang harus kayak gimana sih? Oke, tadi Laiza udah perkenalan dulu ya. Sekarang aku dulu. Udah denger lah pasti tentang pemilu ya. Siapa sih yang nggak denger tentang pemilu? Coba teman-teman, siapa yang nggak denger tentang pemilu? Kampanye semua di mana-mana, baliho semua di mana-mana kan. Pasti udah dengar. Tapi kalau misalnya ditanya tadi pengen kayak gimana pemilu? Yang pasti kita pengen pemilu tuh ini ya, jalannya lancar gitu. Dan kayak jalan emang sesuai asasnya pemilu gitu. Kayak pengen kita pemilu pasti pengen banget dapat pemimpin yang terbaik dan of course dari yang terbaik. ya dari yang terbaik, dan pasti kita pengen yang itu sih. Kalau misalnya menurutku ya pasti tujuan kita untuk pemilu pertama kali adalah untuk dapatkan pemimpin negara yang memang dia tuh pantas dan layak. Kalau dari aku sendiri pemilu yang pasti kita nggak boleh golput dong. Waduh, Jangan sampai kan suara kita itu berharga. Jangan sampai ada yang golput. Sebenarnya pemilu juga harus selalu berjudul ya kan, sesuai Iya. asasnya gitu kan ya. Nah, untuk masalah golput nih, pasti kalian ada nggak sih pengalaman-pengalaman dulu waktu
pilketos gitu-gitu, ada nggak sih pengalaman tentang golput gitu? Kalau tentang golput jujur ya, aduh maaf banget ini untuk Pak Hans, tapi saya tidak pernah melaksanakan itu. Tapi pernah ada di masa apa saya golput aja. Pernah nggak sih ngalamin itu? Iya, ya. Iya Karena kan? kayak bingung gitu Bimbang sih, kan? mau pilih siapa gitu ya, Kayak- atau dua-duanya nggak ada Iya. yang bagus gitu kan. Tapi kalau aku pernah berpikir untuk bukan golput, tapi coblos semuanya. Oh iya. Iya beneran. Jadi kayak ya udah gitu. Aku pernah ada pikiran kayak gitu, dan untuk teman-teman kayak jangan ya mikir kayak gitu. Walaupun ujung-ujungnya akhirnya aku memilih sesuai hati nurani gitu. Kalau tentang golput ya pasti di sekolah-sekolah pernah nggak sih? Iya, pernah Kayak sih. golput banyak banget tuh. Banyak pasti. Kalau pengalaman di sekolah Laiza sendiri Kalau golput tuh di gimana? aku jujur nggak pernah ya, bukan nggak pernah sih, ada keinginan kalau kata Tamara tadi, ada keinginan. Oke. Tapi yang pastinya udah ya, pilih langsung, lebih ke kecurangan. Oh. Berarti adanya kecurangan ya? Gimana tuh sama kalau people. kecurangan di sekolah ya? Nah, di sekolah. Kalau di sekolah aku tuh pas aku SMP nih, teman-teman. Jadi tuh pas pemilihan ketua OSIS. Pemilihan ketua OSIS yang pastinya kan dijaga tuh meja-meja coblos sama panitia atau sama saksi. Ini nggak ada yang jaga. Terus aku tahu dari teman aku juga sih sebenarnya ini. Kata teman aku, dia ngelihat calon ketua OSIS-nya itu melakukan kecurangan. Calon ketua OSIS. Heeh. Dia jadi nyoblos diri dia sendiri sebanyak-banyaknya dimasukin sama Tapi dia. menang nggak? Kayak Wow. gitu. Selama periode dia apakah berjalan dengan lancar? Enggak. Pasti enggak, karena Itu kalau dari awal aja udah kecurangan. iya, kalau dari dasarnya udah kayak gitu pun udah kelihatan ya si calon itu emang tidak bermutu ya, enggak, tidak pantas. Tapi kalau misalnya ngomongin background pemilihan ketua OSIS di sekolah, aku ada 2 kisah menarik. Apa tuh? Yang Apa nih? pertama itu adalah, mana? Oke. Gini-gini tuh pernah jadi calon ketua OSIS. Waduh. Aduh. Tapi ya calon ketua OSIS di sekolah kecil. Nggak apa-apa, bisa jadi pengalaman dong. Iya, tapi waktu itu tuh jadi kita tuh pertama dijadiin 6 calon ketua OSIS, dan kita ngelakuin lah yang namanya Pemilihan. bukan kampanye ke kelas-kelas. ya, Gitu. kelas, datang Iya, ke ngomong tuh 24 kelas seret, malah kagak dikasih minum kan. Aduh, 24 kelas tuh. Udah dapatlah. Aku dapat posisi nomor 1 di situ. Dan terus akhirnya setelah itu aku kayak disuruh nyari pasangan calon kan. Kalau misalnya pasangan calon tuh pasti langsung dipilihkan atau gimana, tapi kita sesuai suit. Jadi menurut aku Kenapa itu enggak sekalian gunting batu kertas gitu? iya, itu tuh agak lucu ya. Nggak ngerti ya. Kalau itu konsepnya adil atau enggak ya? Enggak sih. Bingung juga ya, Bingung agak ya. enggaknya itu hoki-hokian ya enggak sih? Iya, hoki-hokian. Jadi kayak Kenapa harus sweet aku gitu? pasangan calonku tuh ditentuin sama suit gitu. Kayak pertama kali agak shock gitu, tapi kayak namanya juga nih orang baru join OSIS tiba-tiba pengen kayak gini gitu kan, nggak mungkin. Tapi aku nyesel sih kenapa aku nggak nuntut hak aku pada saat itu. Iya sih. Terus ini nggak sih, kayak pernah nggak ada pengalaman yang kayak dia itu ngambil dari background budaya, background agama, Iya. Ada tuh, Ada yang sih pasti yang ya. kayak gitu. Mm-mm. Apa sih itu background gender. Ah. Gender equity itu kayak namanya? Patriarki, kayak harus ketua OSIS harus cowok Iya, gitu. cowok. Ah. Ada bahkan sampai yang gurunya mengkampanyekan gitu, kayak dia harus nanti cowok. pas lagi masa-masa pesta demokrasi di sekolah nih ya, nanti dia datang gitu, kayak misal lagi ada jam kelas dia kayak ngomong, nanti kalian pilih ketua OSIS yang agamanya ini aja atau yang cewek yang cowok gitu-gitu, karena kan menurut gitu-gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya menurut kalian tuh sekarang tuh gimana sih? Mungkin kalau menurut aku sini kalau SMA itu kan sebenarnya ketua OSIS tuh ruang lingkupnya masih kecil ya gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau kayak kuliah ini aku lihat kayaknya emang kalau sebuah organisasi kayaknya itu ketua umum misalnya gitu, kayaknya harusnya cowok aja sih, lebih apa sih gimana ya, harus kayak lebih mudah keluar lah gitu sih. Iya. Kemarin aku sempat ya ikut acara pemilihan itu juga, dan itu tuh emang syaratnya harus di syaratnya yang dibilang sama cutting itu harus cowok, benar-benar harus cowok. Jadi cewek tuh nggak boleh sama sekali nyalon jadi ketua umum gitu. Aku kurang setuju sama Ya, pendapat kalau itu. dari Anisba kan harus cowok. Iya. Kalau menurut aku sih cewek juga bisa. Iya sih sebenarnya berkontribusi. bisa.
tergantung Iya. orangnya juga Iya, sih, dari jiwa ya. sanggup atau Pimpinannya enggaknya. gimana? Iya. Iya, karena leadership tuh bukan gara-gara Gender Gender. juga Oh, sih. ah, Oke, kita kayaknya udah agak jauh Jauh nih. jadi pil kertas, tapi pil kertas emang ada hubungannya sih sama pesta demokrasi ya. Itu Iya. emang Salah satu contoh kecilnya sih itu. iya. Oke, kalian waktu masih kecil pernah nggak sih ngikutin orang tua kalian waktu pemilu gitu-gitu? Iya. Ada, coba Yang- ceritain dong. Nyempilin tangan tau gak sih yang kayak kita Iya, biar ada pemainnya itu ya. Kalau misal orang tua kita panitia minta bawa pulang. Kayak gak ngerti tujuannya apa kita mainin ini gitu. Kalau Laiza? Kalau aku sendiri sih enggak. Oh. Aku suka nggak ikut tau. Ih, Kan padahal suka ngikut nguntit-nguntit tuh orang tuanya datang ke pemilu. Kalau aku dimarahin, kamu nggak usah ikut, kamu nggak usah ikut. Kalau aku sendiri juga nggak pernah sih guys, karena aku tuh dulu tuh punya toko sembako. Jadi tuh biasa dijaga sama ayahku. Nah, ayahku tuh kalau ada pemilihan kayak RT atau RW itu tuh biasanya jadi panitianya. Jadi sibuk. Jadi gantian aku yang jaga tokonya. nggak apa-apa. Nggak pernah lihat sama sekali. kan pelan-pelan ngambil ciki. Iya. Kayak Aduh, nggak bener, nggak bener. bener kan? Kayak Bener. dulu tuh cita-citaku adalah orang tua aku punya usaha. Iya. Sumpah kayak enak banget sih menurutku. Kalau kalian udah pernah nggak sih dapat edukasi tentang pemilu gitu dari orang tua atau orang terdekat lah gitu? Kalau aku sih balik lagi ya tentang pemilu masih kecil ada di gimana orang tua aku bukannya setertutup itu sih sama pemilu. Ya pemilu dulu tuh setiap kali lagi pesta demokrasi gede-gedean ya, tahu debat presiden. Tahu. Nah itu kan rumah pasti nonton kan. Jadi aku waktu kecil tuh nontonin, walaupun aku nggak ngerti. Jadi ya sedikit demi sedikit tuh aku udah dapat edukasi sih tentang pemilu. Walaupun ya emang lebih banyak dapat bukan dari ranah keluarga ya, tapi dari ranah pendidikan. Dari sekolah. Dari sekolah itu. Apalagi zaman sekarang kan internet udah mudah banget kan diakses. Jadi kita Iya. bisa cari semuanya lewat internet. Kalau Searching edukasi aja tuh, iya, bisa. ada yang benar, ada yang enggak juga ya edukasinya. Dan sekarang juga dikarenakan internet itu bisa dibuka secara luas, jadi kita bisa lihat kampanye-kampanye sekarang itu udah mulai masuk ke sosial media yang emang banyak isinya tuh anak muda Iya, guys. iya. Contohnya kayak Jelas. TikTok gitu kan. Soalnya ke anak muda ya, datangnya ke podcast anak presiden sekalian untuk kampanye itu ya. Dan anak presidennya juga sekalian untuk kampanye. Kampanye Jawa juga. Semuanya ini emang tujuannya adalah kampanye. Tujuan kita podcast di sini juga untuk kampanye Kampanye. Unsri. Ibu. Jadi kalau misalnya kampanye Apa kita ditanya tadi? Mau jadi apa? Mau kampanye Unsri, Bu. Kalau Laiza sendiri pendapatnya kampanye itu yang kayak gimana sih? Apakah boleh gitu kan kayak TikTok gitu, ikut-ikut bikin TikTok itu pendapat Laiza gimana? Ya kan zaman sekarang kan apa sih? Udah canggih Uh-uh. ya nggak mungkin juga kan kalau calon-calonnya itu nggak menggunakan TikTok. Salah satunya contohnya Pak Ya. oh ya ini. main TikTok. Sebenarnya boleh aja sih menurut aku, tapi ya dilihat juga kontennya gimana gitu, cara kampanyenya juga gimana. Kalian pernah nggak sih lewat kayak video kritik-kritik si Nah. bakal calon presiden gitu, tapi dibawa dengan kayak komedi gitu? Itu pernah aku ya? suka sih, seru. Iya. Seru. Kayak nggak dikasih tahu namanya kayak Bahkan- oh, ini dia. Bahkan gitu. si yang bakal calon yang diomong itu ikut dalam videonya gitu. Wah. Seru sih. Iya, itu seru banget. Kayak aku jujur suka banget sih nonton podcast anak presiden kita. Aku nonton podcast Kaisang, ada yang nonton podcast Kaisang? Enggak. Kalian harus tonton karena menurutku di situ kita bisa tahu banyak tentang ranah politik dan salah satu artis favoritku dalam kritik itu adalah Kiki Saputri. Nah, iya sih. Itu keren sih. Walaupun kayak wow, backingan Anda siapa ya Iya, sebenarnya gitu kayak bawaannya bisa Santai gitu. tapi sarkas. iya. Iya. Tapi menurutku dari Kiki Saputrinya dia bisa, dan dari sisi pemerintahnya juga bukan yang baperan. Nah Iya, itu benar. menurutku bagus sih. Terus kalau misalnya kampanye boleh di media sosial, kayak justru aneh ketika ada bakal calon presiden kita yang malah gagap teknologi kan. Iya. Justru emang harusnya kita mengikuti perkembangan zaman. Tapi asalkan kampanyenya emang diomongin, bukan cuma diomongin, tapi diimplementasikan gitu. Ya, aksi. semoga aja nanti presiden kita yang kita pilih atau yang terpilih itu tuh
banyaknya di aksi ya, bukan di janji-janji manis. Iya, Oh my god. Kalau janji manis mah mudah banget itu. Gampang, saya juga bisa berjanji bahwasanya Iya. saya mendapatkan hasil sempurna gitu. Indonesia ini akan menjadi negara maju mengalahkan Amerika Serikat, saya bisa ngomong. Iya sih, kalau ngomong mah mudah Ngomong gitu ya. mudah. Untuk merealisasikannya itu yang cukup sulit gitu. Nah, kalian tahu nggak sih kira-kira dari 100% berapa persen sih generasi muda yang ikut andil dalam pemilu nanti? Kira-kira berapa guys? Tebakan Aduh. kalian? Aduh. Susah ya, karena di media sosial pun udah banyak yang ngomong Udah dia nggak banyak, terlalu minat untuk ngelakuin pemilu gitu. Tidak, Maksudnya ada sekiranya aja mungkin, Berapa sekiranya ya? aja. Anak muda tuh berarti dalam range umur berapa? 17 sampai Ya, kayak pokoknya pokoknya belum menikah kuliah, lah ya ya. itu, generasi muda. Kayaknya Kira-kira berapa? under 50%, Lebih tinggi nggak sih? lebih Yuk, tinggi. berapa? Ayo, mungkin dari Tamara sini berapa nih lebih pasti? 60% kayaknya. 60. Oh, Iya. aku barusan tadi di rumah. Oh, udah research ya, udah research. Oh my God. dong pastinya. Itu ada sekitar 52% itu generasi Aduh. muda Tapi gitu. cuma setengah berarti. Tapi lumayan banyak loh guys, itu generasi muda. Tapi kita kan lagi ini nih, Dikuasai lagi generasi Z. lagi apa namanya, lagi lumayan pengen mengalami bonus demografi kan, otomatis kita banyak generasi muda seharusnya yang Iya, bisa ikut, tapi tapi malah kayak seimbang ya. Jadi 52. Iya sih bedanya 50-50 lah ya. 2%. Tapi kalau dibandingkan dengan rakyat Indonesia yang jumlahnya berapa? Iya, Banyak sih Nah, kalau 2%-nya itu. Sisa 48% dari yang memang tidak minat, hak suara Anda mau diapakan gitu loh. Nggak kepake tuh. Iya sih, itu sulit. Oke, tadi udah ngebahas itu. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih, misalnya ada bakal calon presiden itu kan pastinya dari suatu partai nih. Nah, kan udah tahu nggak sih track record atau sejarah dari partai-partainya gitu? Mungkin Partai kalian Unsri nih, almet kuning. mungkin kalian cari tahu gitu partai-partainya. Sebenarnya aku lebih ke mencari tahu emang yang lagi rame kan. Jadi kayak kalau lagi rame kan tau lah partai apa. Banyak kan yang emang kayak udah kelihatan banget dia bakalan jadi bakal calon presiden gitu. Ya tau lah mereka dari background partai kayak gimana, pasti udah tahu. Kalau Laiza? Kalau aku sih nggak terlalu ngikuti perkembangan partai-partai gitu. Jadi kita itu sangat awam politik banget Awam, lah ya. ya. Mungkin kita juga cuma cari tahu kayaknya ini menarik, baru kayak cari Tapi partai-partainya kita sebagai gitu. mahasiswa Kok banyak nyamuk ya? Kok aku enggak ya? Aneh. Banyak nyamuk. Nggak bercanda Eva, jangan sampai kami. Kemarin juga aku sempat lewat di TikTok tuh sebuah web yang itu tuh semua track record sejarahnya itu ada di web itu, karya anak bangsa gitu. Jadi ada? ada. Aku juga tadi yang 52% itu dapatnya dari web itu. Boleh nggak sih kita bagi ke teman-teman? Boleh, nanti taruh di link deskripsi ya guys. Di sini. Untuk teman-teman nanti juga dibagiin kok, tenang aja. Jadi kalian itu bisa buka lewat web itu sih. Ini sekalian promosi nggak sih? Ya biar kita tidak salah pilih. Betul. Jadi kalian nggak mungkin takut webnya bener apa enggak gitu. Tapi itu kan. udah resmi, Wak. Ya udah resmi guys. Untuk misalnya ini, kalian sebuah partai ini ada bakal calon presiden yang mencalonkan diri dari partai tersebut, namun partai tersebut tuh udah terkenal dengan orang-orang yang korupsi gitu-gitu, gimana tuh? aduh sangat dihindari. Pertanyaan selanjutnya. Atau Kalau mungkin udah kalian bahas korupsi. lihatnya dari solusi dari si ketua partainya atau gimana gitu. Aduh, kalau udah bahas korupsi ini kita di Fakultas Hukum langsung kita wawancarai aja. Waduh, Nah, iya gimana, sih. guys? Iya, Pasal benar, berapa nih? guys. Gimana ya? Kalau misalnya secara logika kita pasti berpikir kita nggak bisa samain background partai dengan si individu itu sendiri. Tapi kita nggak tahu keadaan di lapangan sebenarnya kayak gimana gitu. Jadi kayak ya mungkin lebih ke gimana caranya supaya si bakal calon presiden ini tuh ya bisa meyakinkan masyarakat bahwa dia tidak melakukan hal tersebut dan memang tidak melakukan, bukan cuma ngomong doang nggak ngelakuin tapi ternyata ngelakuin. Itu sih sebenarnya kayak agak sulit ya kalau ngomongin korupsi gitu, karena kasus korupsi di Indonesia pun makin banyak. Iya. Yang ketangkep makin banyak, tapi yang belum ketangkep juga masih banyak Iya. gitu. Dari Jadi, dulu praktik KKN itu nggak pernah hilang Iya. ya nggak sih, malah makin bertambah.
seiring dengan gaya hidup kita, orang-orang oknum-oknum itu yang juga bertambah gitu ya. Karena kita dari kecil pun budaya korupsi udah Udah dibiasakan. biasa dari hal-hal kecil aja Iya. udah terlihat. Nah, kalau untuk Laiza gimana pendapatnya kata korupsi gitu? Kalau kata Tamara tadi kan misal dari partai korupsi belum tentu individunya korupsi. Iya sih. Tapi kalau dari aku bisa jadi dia juga Iya. ngikutin Iya, dari belum partainya. ketahuan Iya, belum aja. ketahuan aja. Kan ada aku Itu- itu pernah lihat itu kayak si orang dari partai itu katanya bilang oknum yang korupsi itu udah dipecat gitu. Mungkin aja dipecat itu 3 orang, namun ya Sisanya nggak sisanya tahu nggak tuh. tahu. Justru ya biasanya tuh yang ketahuan korupsi, yang ketangkep adalah orang bawah. Iya. Nah, yang Orang benar-benar suruhan. korupsi itu yang ketangkap itu apa sih namanya, kambing hitam. Iya. Jadi Tapi kambing yang hitam. benar-benar dapat penghasilan yang paling banyak itu belum ketangkep gitu. Kayaknya ya orang ini tertingginya cocokologi dilindungi. ya. Apalagi kita cocokologi. nih dari jurusan akuntansi nih, misalnya kita kerja di perusahaan, kita ini orang yang pertama kali dicurigai dong. Kita kan Iya. nyatet Catatannya tuh uang kita. uang kita ada di kita. Jadi suka hati-hati aja nanti ya ketika kerja gitu. Ingat guys, etika menjadi accounting, oke? Anti korupsi. Betul, anti korupsi jangan ya guys. Jangan Jangan KKN korupsi. gitu. Mungkin orang boleh, bukan jangan boleh sih. Mungkin orang lain biarin gitu ya. Untuk kita sendiri dulu aku aja nggak sih. setuju kalau orang lain biarin. Kalau Iya kita sih. tahu orang lain udah korupsi, maka kita Ya harus kalau ada orang sekitar kita ya jangan Bilang, dibiarin sih ya. iya. Pasti kita bilangin. Untuk diri kita sendiri jangan ya. kayak Jangan. di kuliah pun sekorupsi itu gampang loh celahnya itu. Kayak sesimpel ke kantin beli gorengan 5.000 ngambil lebih dari 5.000 gitu. Itu tuh udah korupsi. Kalau misalnya kita udah ngebiasain itu dari hal kecil pun nanti jadi gede gitu korupsi. Apalagi aku lihat kantin-kantin bukan yang di FE aja itu, kalau kita pesen itu kan bisa aja nggak langsung bayar nih ya. Nah itu kan bisa langsung aja pergi gitu ya. Iya, Dulu betul. kan. Apalagi kalau lagi Jadi rame. itu kayak emang dari diri kitanya aja jujur apa enggaknya gitu ya. Karena kasihan juga nggak sih kalau yang pedagang-pedagang kayak gitu. Betul sekali. Nah, jadi Tamara dari Bekasi nih. Nah, untuk pemilu nanti itu gimana tuh pelaksanaannya tuh? Nah itu tuh aku jujur belum tahu informasi lebih lanjut ya. Oh, Karena KTP ku pun masih KTP Bekasi. Bekasi. Mungkin nanti aku akan mencari info lebih lanjut, tapi seingat aku kita pemilu terakhir tahun 2019 ya. Iya, betul. Nah 2019 tuh abahku memang lagi kuliah di Lampung dan dia masih tetap melaksanakan pemilu sih. Jadi seharusnya aku aman aja ya, say. sama kayak Unsi kemarin udah pendataan nih kalau nggak salah itu mahasiswa yang di luar Sumatera Selatan. Jujur aku belum ngisi. Aku Aduh, ketinggalan info. Udah Infonya lama dapat itu di mana? tutupnya. Udah disebarin Ada ke di grup-grup nggak sih? Banyak di grup-grup Wah, disebarin. kamu aja mungkin yang buka itu. Ya Buka nanti aku akan grupnya. mengurus lebih panjang. Ya mungkin deh. semoga nanti aja ada pendataan yang baru ya. Amin. Soalnya aku Dan sendiri kedua juga kan mungkin. asalnya bukan dari kota Palembang ya sebenarnya, dari Sumatera Selatan tapi ya bukan dari Palembangnya atau bukan dari Indralaya. Jadi masih bingung sih apakah nanti Unsi akan membuka tempat pemilu sendiri Oh. gitu ya. Tapi mungkin kayaknya sih gitu karena Semoga pendataan gitu. kita berharap ya ada pendataan lagi karena Iya. aku juga belum mencari tahu sih, jujur aku sendiri belum mencari tahu informasi untuk pemilu nanti. Tapi harusnya aman ya karena selagi warga negara Indonesia gitu ya. Bahkan teman-teman kita yang di luar negeri pun kalau misalnya emang dia WNI, dia tetap harus melakukan pemilu gitu. Iya. Ada ininya sendiri. Dan teman-teman yang lagi sakit yang emang nggak bisa untuk pemilu ke tempat pemilunya sendiri itu juga nanti bakalan disamperin gitu-gitu. Jadi Iya, seharusnya datang ke rumah. kita sebagai warga yang di luar ini dapat ya pemilu pertama. Iya, Itu juga suara kita tuh sangat-sangat berharga loh Iya, guys. sangat Kalau bersuara. kalau nggak kita pakai dengan benar-benar bisa disalahgunain gitu. Nah untuk mengenai kita udah ngebahas semuanya, misalnya dari sampai korupsi juga udah kita bahas. Oke, jadi aku mau nanya nih harapan kalian mengenai pemilu nanti gitu, ataupun yang hasilnya nanti gitu gimana sih? Harapan. Laiza silakan. Aku Pasti mikir dari dulu. segi pemimpinnya dulu nih. Iya, Mbak. Mudah-mudahan amanah. Enggak cuma omongan doang, enggak cuma janji doang, yang pastinya kan banyak Betul, aksinya, Pak.
Terus dari kitanya jangan sampai apa tadi? Golput. Say no to Jangan golput. sampai- Untuk Tamara mungkin Kalau misalnya tadi mungkin Laiza lebih ke mengarah harapan untuk calon presidennya. Aku lebih mengarah kepada kita yang sebagai calon apa ya berarti ngomongnya calon yang pengen pemilu gitu loh warga negaranya. Kayak aku pengen ngasih pesan gitu. Ini mungkin udah ke kampanye tujuan kita ya. Iya. Kampanye untuk gimana demi menyukseskan pemilu itu sendiri. Yang pertama adalah pakai hak suara sebaik mungkin gitu loh. Jadi hak suara kalian tuh kalau kosong tuh bisa disalahgunain guys. Kalian bisa nanti hak suara dipakai gitu. Dan kedua adalah tetap rahasia. Kayak ketiga adalah jangan menerima yang namanya suapan gitu loh. Karena kalau uang misalnya panas, guys. iya, Uang karena panas. karena kalau misalnya Anda sudah disalam tempel untuk mendapatkan sebuah pilih gue udah ngasih lo duit gitu. Kayak kalau misalnya kita pikir secara logika adalah dia udah mengeluarkan kita uang untuk apa supaya dia dipilih gitu. Jadi presiden juga bukan suatu hal yang menyenangkan gitu. Kenapa Anda pengen banget dipilih? Pasti ada maksud terselubung gitu. Iya. Sampai lo ngasih gue duit gitu kan. Ya presiden juga bukan mudah nggak sih mengatur Iya, sebuah negara gitu loh. bukan Negaranya- hanya sebuah apa RT gitu enggak udah Negaranya beda juga negara. menanggung rakyat-rakyat Iya, kayak kita. apalagi kita tuh berpulau-pulau ya susah Iya. banget kasih ngaturnya. Sampai mau ngasih uang banyak gitu untuk kampanye demi milih dia aja tuh udah menurutku itu adalah suatu hal yang udah ngelanggar. Jadi kalau misalnya udah kayak gitu apa layak untuk dijadikan sebagai pemimpin gitu. Ya dari awalnya udah salah kayak gitu. Heeh. Terus yang ketiga adalah jangan golput, pilih yang benar dan pasti apa lagi ya kalau misalnya dari kita berdoa. aku Jangan udah lupa doa. buntu tapi kayak ya kita udah berusaha gitu loh. Sekarang kita menggunakan jalan Tuhan, siapa tahu ternyata presiden yang kita pilih sebenarnya nggak sebaik itu, tapi karena kekuatan doa jadi berubah pikiran, kita nggak tahu kan. Terus semoga kita mendapatkan nanti emang bakal calon presiden yang sangat layak gitu dan untuk markotop. Tapi BTW ini di calon-calon presidennya belum mengumumkan diri ya saya lihat. Tapi udah kelihatan nggak sih hilang-hilang. Ini pasti maju deh. Ini yang pasti kemarin-kemarin maju lagi. Aduh. Udah kelihatan. Waduh. Kalau aku sendiri sih semoga aja yang aku pilih dan yang terpilih nanti tuh amanah ya, pastinya Amanah. jujur. Hai. Gelap ya tiba-tiba masuk ke gelap. Nah, kira-kira nih misalnya ada kasus gitu kayak 2019 tuh ada ya kalau nggak salah. Kemarin itu aku waktu pelajaran kewarganegaraan itu pas materi disintegrasi bangsa, itu salah satu contoh kejadian yang ada di Indonesia itu 2019 ketika pemilu tuh guys. Apa tuh? Apa sih adanya kayak dua kubu gitu loh. Ada dua kubu, jadi kayak satu kubu menyerang kubu lainnya, itu kan memicu perpecahan. Oh iya, gitu. jangan sampai pecah ya. Iya, guys. integrasi. Kita tuh milih presiden untuk dapetin yang terbaik, dapetin yang terbaik, yang mana presidennya bisa menyatukan kita, bukan kita jadi berantem gitu. Misalnya Laiza caleg nomor 1, aku nomor 2 gitu kan, terus malah kita berantem, itu kan kocak ya. Maksudnya kayak kamu pendukung nomor 1 ya, aku nomor 2, kita berantem ya, itu kayak aneh gitu kan. Ngapain kita berantem untuk hal yang kayak gitu? Mungkin aja bahkan mungkin si pendukung si ini apa si bakal calon presidennya berantem, tapi si calon presidennya malah yang adem ayem. Iya. Gitu, malah terbalik. Iya Oh my benar-benar, God. itu tahun 2019 sih, vibes-nya kayak gitu banget ya. Padahal si calon presidennya santai-santai aja gitu. Orang setelah itu yang kalah juga jadi menteri kan, ya diangkat. Nah mungkin ya kan masih belum ya, masih Bapak Jokowi Iya. jadi presiden. Menurut kalian Progresnya. ya progresnya kayak gimana sih? Atau mungkin kalian mau 3 periode? Aku tidak bisa, tidak dulu Pak. Udah nggak bisa ya, udah nggak kayak di apa sebelum tahun 2000 ya. Iya. Itu Bapak apa sih? Soeharto yang iya 32 tahun. 32 tahun. Wah. Nggak ngebayangin menanggung beban negara 32 tahun. Kayaknya satu periode aja udah cukup. Udah deh. anggap gitu. Udah anggap 5 tahun ya. Bukan waktu yang bentar ya. 5 tahun. Heeh. Udah dapat S1 loh itu. Betul S1. Kalau cepat bisa dapat S2 itu bentar Iya, lagi. udah dapat S2 bentar lagi gitu. Ini menanggung beban negara.
Tapi ya emang udah orang terpilih ya yang kayak gitu pasti yang memang seharusnya berkualitas. Oke. Kalau yang Jokowi tadi belum dijawab. Iya, ya? iya progres jadi. Kalau dari aku sendiri sih udah baik Ya, dan iya semoga dong. kedepannya yang calon 2024 ini lebih baik lagi dari Pak Jokowi. Iya dong, lebih bisa memajukan ya, bukan Memajukan hanya Indonesia menjadikan ini. Indonesia ini negara berkembang terus. Berkembang terus Ya, berflower namun itu terus sebenarnya kayak- kalau negara berkembang atau maju itu sebenarnya dari SDM-nya juga nggak Iya, sih, bukan dari betul. pemimpinnya. Nah, SDM tuh kita nanti bakal ada topik sih lebih itu ke ini nggak sih Indonesia Emas 2045. Iya, semoga Itu kita jadi tergantung- bagiannya ya, Kita yang udah pasti memajukan negara. jadi bagian, tapi apakah kita berkualitas gitu? Kalau ngomongin Jokowi ya, menurut aku Jokowi itu berat sih. Karena bayangin dia waktu itu di periode kedua langsung dapat COVID. Iya. Itu sedih banget, kayak pasti susah gitu loh, ekonomi langsung memburuk dan lain-lain. Bapak Jokowi kita tahu ya sebagai bapak infrastruktur. Emang dia menonjol di infrastruktur gitu. Pasti emang tiap presiden tuh ada yang menonjol di satu-satu sisi nggak sih? Nah kalau Pak Jokowi itu di infrastruktur dari yang Papua jadi bagus gitu-gitu menurut Palembang kita. juga. Iya Palembang. LRT. Aku sebagai orang Bekasi loh. LRT, Orang kan? Bekasi ke Palembang sekarang sebentar. Iya. Naik bis tuh bentar banget. Itu bagus Pak. Tapi ya kita nggak menutup kemungkinan adalah beberapa kelemahan pasti. Iya setiap pastinya hal ada sih. Ada. Jadi Nggak harapan semuanya itu sempurna ya Iya. pastinya. Harapan Namanya kita juga manusia. harapan kita pasti ya ke depannya lebih baik dan apapun yang memang kelemahan di periode sebelumnya itu dapat tertutupi lah gitu. Karena masalah SDM kita belum tuntas-tuntas gitu. Dari dulu nggak maju-maju nggak sih, bingung Kita juga sebenarnya. kalah sama Jepang yang padahal usia produktifnya sangat sedikit ya. Iya. kita masyarakat yang dikit. Emang pendidikan kita itu kayak emang masih kurang ya nggak Iya. sih, kurang menyebar sih sebenarnya. Kan ada sebenarnya kalau pelosok-pelosok sih kadang kan ada ya kayak volunteer gitu kan ada sih, tapi nggak tahu juga ya kenapa masih rendah ini tingkat SDM kita. Aku aja kalau kita ngomongin pendidikan bingung kenapa ada sistem zonasi sebesar itu. Donasi kenapa? Korban zonasi guys. Sama. Aku korban zonasi loh. Aku sedih banget temanku yang nilainya di bawah aku pada saat SMP dia dapat SMA favorit gitu. Sedangkan Iya, aku karena kayak sistem zonasi. iya, sedangkan rumah aku yang agak-agak bukan di kota gitu kayak Tapi SMA kalian ada nggak sih apa rumor-rumor suap menyuap gitu? Ada. Dalam masuk banyak. nah, bangku kosong tuh nggak sih beli bangku kosong. Temen aku ada dia dari apa namanya dari pesantren, jadi dia ternyata pengen ngambil kuliah kedokteran tapi nggak bisa kan di pesantren, jadi dia pengen ngambil bangku kosong di sekolahku belasan juta, padahal bukan sekolah bagus loh. Maksud aku nggak gitu, maksud aku maksudnya tuh bukan kayak yang- bukan sekolah iya, favorit gitu, favorit kayak yang- bukan sekolah favorit aja itu udah belasan juta, apalagi sekolah Apalagi yang favorit belasan juta loh. Kayak Kalau lo punya duit, lo punya kuasa. oh iya sih, kalau Laiza ada pengalaman SMA Kayak gitu atau dari SMP. Kalau SMA nggak tahu ya. Nah ini tuh pembelajaran SMA-nya di luar Iya, pulau, jadi nggak terlalu tahu ya. lihat. buat selanjutnya nih Pak, dunia pendidikan kita lagi sangat lumayan kacau ya. Mungkin kita bisa meminta kebijakannya, walaupun itu sebenarnya ranahnya di Kemendikbud. Iya. Tapi Kemendikbud juga menurut aku ada sisi positifnya ya, karena UTBK aku setuju sih nggak ada TPA. Iya betul. Aku dari info masih IPS nggak perlu lagi belajar. Iya itu sih. Aku setuju, tapi kayak ya mungkin tapi saatnya pemerintah juga memegang tanggung jawab untuk Kemendikbud kan. Iya. Jadi mungkin itu harapan kita di dunia pendidikan, terus di dunia apa lagi ya? Ekonomi pasti, Iya, sumber daya manusia gitu. Kita lagi lumayan kacau balau karena memang pasca Covid ya, semua apapun masalahnya itu selalu ada pembelaan adalah COVID-19. Buat tahu. Oke, tadi kita udah ngebahas panjang lebar nih. Dikarenakan video ini ya emang tuntutan tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila dengan Bapak Hairunas. Bukan kami apes, Pak. Maka aku akan nanya di pertanyaan terakhir. Apakah ada nih hubungan antara pelaksanaan pemilu dengan nilai-nilai Pancasila? Ada. Coba dulu nih. Ini beneran sekarang lagi di mode ujian ya? Iya, ada ujian nih guys. Mana-mana pastinya. ininya LJU-nya mana? Mungkin dari Tamara dulu. Udah yang kayak gini, gue dulu ya takut banget. Oke baik, semoga tidak salah ya Pak. Apabila salah mohon dibenarkan. Iya. Kita saling ngoreksi ya. Pasti ada hubungannya sih ya, demokrasi Pancasila gitu. Sila keempat. Nah, dimana kita di sini tuh hitungannya musyawarah ya. Demokrasi itu dalam artian
yang dipakai itu tuh bukan cuma pemerintah yang berkuasa, tapi juga pergabungan antara pemerintah dengan masyarakat gitu loh. Jadi masyarakat punya hak untuk memilih gitu loh. Dan dari situ kita punya hak untuk milih presiden. Itu tuh udah nunjukin demokrasi gitu, bukan yang kayak presiden menentukan. Kita pernah kan ada di masa itu ya, presiden yang menentukan. Ih, semut. Iya, semuanya gede banget. Aku kaget, aku kira aku megangin ya, kayak presiden yang ditentukan itu perdana menteri ya dulu ya. Nah sekarang tuh kita udah semua rakyat bebas ya, karena memang ini nanti ada hubungan sama masyarakat kan. Terus kita semua suara dipakai, itu menunjukkan sila keempat. Kalau kamu sendiri? Ya betul sekali. Ada di sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin Ayo, kalau oleh salah, ayo. hikmah Ayo, kalau salah. dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kok itu? Ya benar. Tapi bohong. Intinya itu kan di Panik. intinya itu kan di musyawarah ya. Iya. Musyawarah demokrasi dari rakyat Untuk rakyat, oleh rakyat. Oleh rakyat, Oleh untuk rakyat. Dari rakyat. Rakyat dari rakyat untuk rakyat. Iya, itu Bapak maksud kita. Kebolak-balik terus. Oke, kalau aku sendiri sih benar sih dari sila keempat. Namun bukan hanya dari sila keempat pastinya, karena Pancasila itu hukum tertinggi ya di Indonesia. iya. Pastinya pelaksanaan bawah-bawahnya itu mengambil apa sih dari Pancasila, dong ya, dari Pancasila. Semua yang Kita kan dilakukan semuanya melandaskan Pancasila. Selain dari sila keempat, kita juga pasti yang mengambil nilai keadilan nih. Karena Oh, iya. pemilu harus dijalankan secara adil dengan memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama nih untuk berpartisipasi dan memilih pemimpin mereka ya. Dan yang kedua itu musyawarah dan mufakat. Proses pemilu juga harus melibatkan sebuah diskusi dan perundingan nih untuk mencapai mufakat. Contohnya kayak yang kita pemilu itu kan musyawarah dan mufakat nih. Dan selanjutnya itu persatuan. Pemilu seharusnya juga mempromosikan persatuan di antara beragam kelompok masyarakat yang ada di Indonesia nih pastinya. Kan kita tuh rame banget ya di Indonesia. Kita juga harus menghormati perbedaan dan menghindari konflik tentunya. Dengan menjalankan pemilu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, diharapkan Indonesia dapat mempertahankan stabilitas politik dan mewujudkan pemerintahan yang adil dan demokratis sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara, guys. Jadi, jangan golput, gunakan hak suara Anda dengan baik. Oke. Kayaknya ini udah pada pulang ya. Ya, Fakultas udah rame nih guys di fakultas Iya. hukum. Udah rame. Dan kebetulan kayaknya udah selesai juga ya. tugas Jadi podcast intinya kita pengen ngomongin tentang gimana cara kita untuk menyukseskan pemilihan umum 2024. Mikir kapan ya gitu. 2024 yang mana harus berlandaskan pada Pancasila yang tadi udah dijelaskan oleh Ariba itu sendiri gitu. Jadi kita harap ya teman-teman, khususnya nih nanti mungkin mahasiswa Unfri ngelihat video ini supaya jadi lebih terbuka gitu. Mungkin ada yang sebelumnya pengen golput, ada yang sebelumnya pengen ini kayak oh iya deh hak suara gue gitu-gitu ya guys ya. Sampai ya golput ya guys. Betul sekali, no golput. Golput Oke, tidak selesai slay. juga ini acara podcast FE depan FH-nya ya. FE depan FH. Oke, terima kasih kepada kedua narasumber kece dan keren kita ya. Semoga kita bisa lagi ketemu di tugas lain atau mungkin nggak mau ketemu lagi nih. Kalau bisa yang terakhir ya. Enggak bisa dia Pak. Iya, Pak. Tetap senang hati kok Pak kami menerima tugas ini ya, Pak. Oke. Iya betul sekali. Oke, mari kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di depan podcast depan FH. Dadah. Dadah, terima kasih guys. Jangan golput. Golput tidak slay.